Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengampu dua mata kuliah, Kapitalisasi Rekta dan Publisitas. Yang lebih penting dalam arti untuk tugas akhir Kapitalisasi Rekta. Jadi Kapitalisasi Rekta sedikit lebih serius ya. Kalau yang publisitas, nah ini agak sedikit bingung. Publisitas kan ke PR ya. Larinya lebih ke PR gitu ya. Tapi kan tadi saya sudah nanya, sudah mata kuliah pilihan ya. Sudah mata kuliah pilihan. Yang PR berapa orang? Cuma. Di sini 5. Yang digital marketing 2, 3, 4. Yang desa 1, 2, 3, 4. Lah si ini mau apa? Iya. Hah? PR. Nah, digital marketing banyak. Karena yang sekarang angkatan yang milih sekarang tuh semester 4 berarti ya. Itu kebanyakannya ke PR. Masih. Oh, jadi PR semua. Iya. Nah, nanti untuk Kapitalisasi Rekta kan outcome-nya tulisan ya. Tulisan sesuai dengan pilihannya berarti untuk Kapitalisasi Rekta. Yang PR nanti ada pilihan nanti apakah jurnal atau selain jurnal berarti. Tapi harus submit. Benar-benar harus submit. Jurnal. Kalau yang ke jurnal nanti dikasih pilihan. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada? Apanya? Ya silahkan. Kita ya silahkan tentang desa pemberdayaan desa. Jadi masing-masing sesuai dengan pilihannya. Ya, yang PR tulisannya atau jurnalnya harus tentang PR. Jadi nanti dari sekarang ya sudah saya tugaskan untuk mencari referensi jurnal-jurnal sesuai kajiannya masing-masing. Enggak, nama-nama jurnalnya. Jurnalnya kan satu. Jurnal apa? Nanti linknya. Nanti silahkan kan yang tugas akhir itu kalau untuk jurnal itu yang nilai A itu 1-2, Sinta 1 atau Sinta 2. Yang A minus, Sinta 3, Sinta 4. Yang B, Sinta 5, Sinta 6. Cari nama-nama jurnal. Nanti di akhir wajib submit ke jurnal yang sudah Anda cari itu. Bikin. Ya. Cari nama-nama jurnal sebanyak minimal 5 aja. Yang sesuai dengan kajiannya. Sesuai dengan kajian yang tadi PR gitu. Yang desa. Jadi dari sekarang sudah mulai menjurus lah. Apanya? Jadi jurnas nggak usah buat kapan-kapan lah. Yang penting nanti saat submit itu Anda sudah punya pilihan. Ya nanti. Nah, nanti kita tentukan kan Anda sudah spesialisasi nih. Kan kalau Kapitalisasi Rekta itu bunga rampai lah istilahnya itu seolah-olah gabungan atau evaluasi seluruh mata kuliah.
Berarti nanti kita akan fokus per pilihan tersebut. Jadi akan dibagi 3 chapter lah kalau bisa dibilang. Sekarang tentang PR. Atau mana dulu yang mau duluan misalnya. Kita bahas tentang desa dulu misalnya. Tentang desa. Silahkan tentang desa dulu. Ngerti nggak? Kamu nanya chat GPT. Kita udah nanya chat GPT. Karena bisa pakai nanya chat GPT, Perplexity sudah bisa. Nanti submit. Sudah ngerti ya? Nanti di akhir-akhir aja, sebelum UAS aja. Minimal menunjukkan bukti submit di mata kuliah ini. Tidak mesti harus 100%. Baik. Nanti boleh konsultasi, boleh bertanya. Karena ada mata kuliah lain yang relate ke mata kuliah ini, seminar sama MPK ya, Medlit. Pasti mata kuliah itu juga pasti akan memerintahkan hal yang sama. Jadi rekomendasi saya satu aja bikinnya untuk 3 matkul misalnya. Misalnya Medlit kualitatif ya. Sekarang kualitatif atau kuan? Kual ya. Nah, silakan fokus ke kual. Kalau nanti disuruh bikin tugas, bikin artikel tentang kual, silahkan dari sekarang. Tapi difokuskan ke bidangnya kajiannya masing-masing. Jadi biar bikinnya satu untuk 3 mata kuliah. Di kual, di seminar, karena kan itu diseminarkan. Ada seminar ya. Jadi mata kuliahnya nanti akan ngikut aja ke mata kuliah utama itu. Enggak, satu aja. Karena kan mereka punya kriteria sendiri-sendiri. Mereka punya template sendiri, mereka punya nanti setelah tahu sudah dapat misalnya saya dapat nih jurnal sesuai kajian saya kan pasti Anda browsing dulu ya, nyari-nyari dulu, oh ini baca dulu nanti pelajari tentang jurnal tersebut. Jangan asal disuruh nyari udah aja. Pelajari dulu. Setelah dipelajari nanti kalau bisa login dulu ke jurnal tersebut. Nanti ada username bikin kayak gitu. Ya, sudah pernah belum? Nah, belum? Waduh, enggak apa-apa. Karena kalau sekarang semester 1 sudah mulai pada masuk ke jurnal. Mainannya sudah high level. Enggak, sekarang kan dirubah baru tahun kemarin ya dirubah ya. Ada yang ditanyakan? Next ya. Ya. Oke, kita mulai ke publisitas. Kita lanjut aja ya. Biar nanti Ramadan daring lah, jangan libur. Tapi nggak full juga daring ya. Apanya? Jangan lah. Berapa persen gitu ya? Bisa. Ya Pak, stop lapar kan? Si Saliman, Pak, kalau puasa full tau Pak. Bolong. Soalnya saya lupa tanya. Kok nggak muncul? Hai. Jadi apa sih Pak? Kamu kan PR bukan?
Oh, bukan ya? Penyebaran publik. Oke. Ini penyebaran informasi kepada publik. Gampang lah. Publisitas itu prosesnya berarti penyebaran informasi kepada publik. Garis bawah ya, publik di sini. Publik, bukan society. Sudah pernah dibahas ya, harusnya. Sasarannya adalah membangun citra positif di mata publik. Balik lagi. Brand awareness istilah lainnya. Iya, jadi nanti ada istilahnya itu ada kepakaran ya, dari 3 itu. Jadi nanti dosen-dosennya kepakarannya, jadi jangan nanyain PR ke Pak Yusuf misalnya. Jangan nanyain PR ke Bu Puput misalnya. Karena Bu Puput lebih ke digital marketing. Ya harusnya Bu Puput memang spesialisasinya di digital marketing. Tapi kemarin sih dia bilang itu karena ya gitu deh pokoknya. Jadi kita lanjut ya. Perbedaan antara publisitas dan advertising, iklan. Penyebar informasi secara gratis, berita baik tentang perusahaan. Kalau iklan itu berbayar. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti ini hubungan ada dengan kaitannya dengan hubungan media, mata kuliah hubungan media ya. Udah. Karena nanti kita mau nitip sesuatu ke media, tapi nggak bayar. Bisa, harus. Ya, begitu. Oh nggak lewat di situ di sana ya udah. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut tentang perbedaan publisitas dan pemasaran dari aspek biaya. Tadi sudah, publisitas itu gratis, sedangkan pemasaran berbayar. Kontrol dalam arti kita tentang isi konten kita itu terbatas, tergantung si media. Kalau yang pemasaran itu penuh, kita bisa ngontrol iklan kita mau seperti apa, itu urusan kita. Ya, karena bayar. Kredibilitasnya, nah ini kredibilitasnya tinggi jadi mempengaruhi kredibilitas. Tujuan utama publisitas adalah membangun citra positif, citra merek, reputasi, dan kepercayaan, trust. Gampang ya? Meningkatkan brand awareness, nah ini. Jangkauan luas, visibilitas, dan ingatan. Brand. Ya, ketika kita mau beli mie instan, pasti ngomongnya Indomie. Itu berarti berhasil dia Lemonilo mempengaruhi si mau. Berarti berhasil lah buat. Oh gitu. Mungkin dia salah dengar. Karena ada mineral.
sudah menyaingi Aqua, tapi dari harga kan tetap menang Aqua. Lebih mahal. Terus apa yang dilakukan Aqua untuk membuat persaingannya? Ini dari itunya, size-nya. Size-nya? Iya, dia kan banyak lah size-nya. Ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang gini ada. Harganya? Harga tetap lebih tinggi. Harga tetap sama. Kalau aku sama sih. Cuman kayaknya brandnya lebih berhasil ke Aqua ya, dalam arti prestisenya gitu. Lebih dapat. Coba kalau nanti Lebaran nih, kalau ngelihat Aqua, oh pasti orang kaya. Ya kan? Pasti, apalagi dikasihnya yang botol bukan yang gelas gitu. Karena harganya lebih. Nah, saya juga udah kaya masalah belum kaya. Murah Pak. Murah di sana. Jadi tergantung lidah itu ya. Jadi tergantung. Karena tiap tutup botolnya akan berpengaruh. Tutup botolnya, warnanya berpengaruh. Ya, termasuk pH salah satunya. Kenapa yang pristine jauh lebih mahal? Karena pH-nya tinggi. Ada pristine, ada. Enggak, tergantung pH-nya. Tergantung. Salah satu cirinya. Itu Montoya itu. Itu ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Vivi. Dia suka biliar. Kenapa nggak air? Kenapa nggak bandara gitu nyebutnya? Berarti dia suka traveling kan? Mau kredibilitas dan kepercayaan, keaslian, transparansi, konsistensi, dan integritas. Oke, opini publik sudah ada mata kuliahnya. Waduh, berarti berubah. Dulu ada mata kuliah. Informasi, persuasi, dan advokasi. Oke, ini sebetulnya pemasaran ya. Sebetulnya kalau publisitas bukan ke penjualan, tapi ke brand awareness, jangkauan pasar, dan efisiensi biaya. Jadi kalau publisitas itu bukan buat jualan, untuk brand awareness. Jadi itu tadi Citra tadi, biar itu branding, proses brandingnya. Ke media kan banyak sekarang, bukan hanya mass media. Kalau dulu mass media itu TV, koran, radio. Kalau sekarang kan ada sosial media, dan semua sekarang harus memanfaatkan itu. Yang tidak ikut memanfaatkan sosial media ya pasti akan ketinggalan. Kalau dulu media terbatas hanya itu dan bayarannya mahal. Dulu iklan TV aja bisa per 60 detik itu bisa 60 juta ya TV itu untuk satu brand. Level yang sudah besar aja mereka tetap beriklan. Ya, itu di sosial media. Justru sosial media merubah tatanan komunikasi media massa. Jadi berubah sekarang, iklan-iklan di TV jadi mulai berkurang, larinya ke
endorse para artis. Bukan artis sih sebetulnya mah, ya influencer ya, seleb itu. Bahkan bisa artis pun bisa kalah. Karena memang udah masanya. Kita harus ngikutin. Ya, makanya mereka juga ada yang main di situ. Dan TV sekarang sudah mulai hilang ya, sudah mulai hilang dalam arti krunya sudah mulai sedikit, bahkan sudah ada yang bangkrut, sudah bubar. Karena sudah nggak, ya memang sudah nggak laku ya, sudah kalah. Nah itu kan awalnya dari trans itu jadi lepas bisa utamanya bikin sendiri ya. Enggak bikin. Nah ini mah ngaco ini mah. Nah ini media cetak, elektronik dan online. Sebetulnya nih gampang, harusnya ini mana awalnya. Kenapa disimpan di semester 6 ya? Kan ada mata kuliah lainnya. Mata kuliah lain yang lebih dulu gitu. Yang sosial media strategi, sosial media spesialis. Itu sebetulnya ya, jadi sekarang tinggal praktek aja. Udah pada jadi harusnya mah. Ya kan? Sosial media spesialis, sosial media strategi kan udah ya. Nah, jadi udah jadi, tinggal mempertahankan brand aja. Tiba lu justru harus berhasil brandingnya. Kan disuruh jadi selebgram ya, harusnya berhasil. Nanti tinggal mempertahankan aja. Kita pertahankan nih, masing-masing sudah punya brand sendiri. Berhasil nggak? Nggak berhasil. Nah ini tinggal pilih nih, ada banyak, mau milih yang mana? Itu medianya. Udah pasti mau iya saya kan ini mau individu kelompok. Ya nah kan kita mau publisitas, mau publish sesuatu nanti ke depannya tuh. Mau apa nih? Mau media sosial, mau blog, mau website, TV, radio, podcast. Mending individu aja, kan udah jadi selebgram. Udah circle-nya. Kalau misalkan tingkat kesulitannya susah banget kan, kalau misalkan ya kan disesuaikan mau yang mana. Kalau masuknya misalnya koran misalnya, hah? Itu pilihannya sudah ada. Nah itu bapak pilihan itu satu kelas. Enggak, bisa milih.
Jadi kalau misalnya yang kesulitannya tinggi ya berarti kelompok. Kalau kamu misalnya podcast nggak mungkin seorang kan? Berarti harus banyak bareng-bareng, berarti 5 orang. Ya udah bikin 5 orang. Pas saya mah mau media sosial, kayaknya gampang kalau media sosial mah. Satu aja. Ini langsung kita ini kurin lagi. Sok sepakati aja dulu. Berarti sosial media berarti individu ya? Ya udah berarti. Tergantung pilih. Iya. Iya. Tergantung. Ya, kamu milihnya apa, Jule? Ya iya, udah. Enggak, individu. Oh. Nanti mau membeli apa? Intinya mah nge-branding lah. Kan tujuan utamanya mah kan nge-branding. Publis itu kan hanya bentuk caranya aja. Nah, itu dia. Kalau yang media sosial, kemarin nge-brandingnya apa? Hah? Ya udah skincare berarti. Lanjut nih. Kan makanya kan tadi saya udah bilang ya, sudah jadi selebgram, harusnya udah. Ya udah berarti tinggal mempertahankan. Nah, itu ada yang suka lari kan ya? Hah? Oh jadi itu teh memang tugas dari situ ya? Oh padahal si Agung masing-masing tuh punya ini sendiri-sendiri gitu. Punya niche-nya sendiri. Oh niche-nya sendiri ya. Ya udah di situ. Sosmed aja. Ya udah berarti kita nge-publishnya di sosmed aja, sosmed masing-masing aja. Biar gampang. Ya. Karena kan ada mata kuliah lain yang lebih relevan lah sebetulnya mah. Tapi nanti kita pelajarinya semua ya. Nanti kita belajar fresh release juga untuk membuat rilis. Kita tuh masih apa ya, lemah ya dalam arti jarang membuat press release. Harusnya setiap hari atau setiap pekan ada yang kita rilis kegiatan-kegiatan. Setiap pekan harusnya. Hah? Press release. Kalau press release pasti ke media massa larinya. Kayak misalnya ke Radar Cirebon atau ke Tribun atau kemana silakan. Kita bikin berita. Ya tinggal kirim aja. Si Agung mah yang ngeteh ngoloyong. Oke, untuk press release itu hampir sama dengan news ya, hampir sama dengan news, cuman isinya memang tentang produk kita, tentang siapa kita, isinya. Jadi formatnya pasti sama, ada headline, ada lead, ada body, ada isi ya, closing nanti. Nah ini publisitas negatif dan cara mengatasinya. Nah ini yang disebut fast respon ya, jadi responnya cepat. Di kita banyaknya slow respon. Terus transparansi dan solusi. Peluncuran produk, tanggung jawab sosial, endorsement selebriti.
Oke, karena sosial media, berarti nanti yang dilihat adalah lalu lintasnya ya, trafficnya yang ada di masing-masing insight-nya. Nah ini, lalu lintas webnya. Karena ini webnya istilahnya. Karena kita mainnya di media sosial, insight-nya nanti yang akan kita cek. Itu ya? Karena sudah belajar lah. Nah ini tantangan publisitas di era digital, adanya hoax, kecepatan ya, mengelola informasi dengan cepat sama kompetisi. Oke. Itu di belakang siapa sih? Nurul. Nurul apa? Kabar ya? Iya tahu. Si iya tahu. Apa? Ini siapa sih? Oh Winda. Ah, apa? Outfit. Oh itu olahraga atau lebih ke lari? Workout atau olahraganya apa? Gini, kan ada apa tadi teh NIC apa? NICT apa? Kiblat. Ya kalau saya lebih ke kayak positioningnya apa? Kamu tuh apa pembeda dengan lain apa yang lain apa? Pembedanya apa kamu? Kayak misalnya apa yang membedakan le mineral sama aqua? Ada manis-manisnya. Oh gitu. Ya harus ada dong. Jangan pakai anjay dong di belakangnya. Kamu apa kamu? Hmm? Tapi nggak laku. Enggak, saya nggak akan bahas laku atau tidaknya ya. Yang penting brandingnya berhasil atau tidak. Tapi apa? Hah? Oh film. Apa? Ini pembedanya apa? Yang kecantikan berapa orang ini? Intinya sama L. Eh,
skincare-nya atau makeup-nya? Pilih satu. Kan tadi ada yang hijab tutorial udah si Bunga. Hijau, make up-nya, Pak. Makeup-nya. Tadi kan bilangnya apa? Sin. Pilih. Ratu apa Ratu? Hah? Produknya apa? Itu nanti beda lagi kalau perang harga itu beda lagi ceritanya. Ini kan branding. Ada yang kayak dia tuh khusus yang skill produk under 1.000. Oh, boleh. Boleh. Kalau gitu boleh. Produk. Awas harus dipikirkan produknya jangan sampai kehabisan nanti ketika kamu akan nge-review produk tersebut. Ya terserah. Kamu produknya kan nggak terikat satu brand tertentu kan? Bebas. Nah, berarti intinya gitu. Saya nggak akan membahas CTA-nya. CTA-nya udah dibahas ya, call to action. Nggak hook-nya terserah bebas. Yang penting mah nge-branding aja lah ceritanya. Jadi start dari sekarang ya. Start dari sekarang waktunya apanya 3 menit? Hah? Jangan lah. UTS lah. Yang penting kan ada progresnya. Nggak usah. Ya, terserah. Masa satu konten? Kamu berhasil gitu branding satu konten? Jadi, ini tuh publisitas brand mana dengan brand atau branding kita sebagai influencer-nya, Pak? Kan ada personal branding, ada corporate branding. Kamu mau nge-branding apa? Bebas. Makanya silahkan. Tadi yang kalau terikat dengan produk, berarti dia corporate branding, nge-branding produk berarti. Makanya dikembalikan silahkan. Itu kan sudah ada mata kuliahnya ya yang sosial. Saya mah cuma nge-publish saja. Udah beres. Apa? Sok cepat.
Branding sosial medianya. Yang nge-branding kamunya. Sosial media kan hanya medianya. Kamu nge-branding Novi lewat Instagram. Instagram kan hanya medianya aja. Intinya mau kita tuh mau dikenal sebagai apa? Gitu. Intinya mah gitu, nge-branding diri kamu. Ya berarti nggak usah. Apa? Apa aja? Itu garis bawah itu gak apa itu. Dengar kan kalau di teori sosial media gitu ya, kalau mau bagus sepekan 3 sampai 4 kali. Kalau terus nanti kan ke media. Nanti kamu harus mencari media yang bisa kamu ketikkan tulisan kamu atau konten kamu. Jadi real media asli. Ya asli lah, masa ada media. Ya terserah. Dengan besok Senin tidak saya kategorikan media di ini ya. Karena kalau yang resmi itu mereka terikat sama undang-undang persnya. Kalau besok Senin itu sebetulnya gitu ya, kamu juga bisa bikin seperti besok Senin. Ya, jadi kayak Radar Tribun, Tribun, CNN, yang kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Apa? Berarti Kompas. Ya, yang boleh lokal, kayak Radar kayak gitu. Radar Majalengka, Radar Cirebon. Tapi nanti itu mah. Nanti kan baik proses dulu. Berarti beda sama yang sekarang. Tetap kan produknya tetap sama, tapi kamu kayak misalnya mau bikinnya apa? Apakah nanti kamu bikin kegiatan lunchbox itu bikin bagi-bagi buku takjil misalnya. Nah, berarti kamu nanti bikin kegiatan lewat event berarti. Ya, kamu ya kalau nggak asli mereka nggak akan mau membuat dong press release-nya. Bisa mengundang, kita kan bisa menitipkan konten kita ke mereka. Nah, itu bisa tuh. Nanti kan ada kampanye nih, kita ada materi tentang kampanye. Nah, nanti di situ bikin. Nanti di situ bisa bikin ke rilis. Di situ. Salah satu. Enggak. Besok saya enggak termasuk, enggak saya kategorikan ke situ. Karena kalau besok saya kan kamu bisa bayar juga. Iya, nggak tahu. Minimal berarti sepekan 3 lah ya. Minimal. Udah dibuka. Absennya sama dosen ya, lupa. Pak, kalau misalnya branding produk di satu akun, tapi pakai influencer berbeda boleh? Boleh. Ya kan aku branding produk, aku mau branding produk itu kasih cak. Apa? Kan nggak semua konten. Ya misalnya aku kan jadi Ya nanti kita belajar.
penting bikin konten. Yang penting sekarang mau bikin konten aja, publish sesuatu aja. Dan sebetulnya gini, kalau mau mah saya pernah ditawarin mau jadi selebgram enggak bisa sekarang mah, enggak seperti dulu. Apanya? Banyak Pak yang nawarin. Ya iya, makanya sebetulnya kalian tinggal memanfaatkan itu. Siapa yang mau jadi selebgram ya udah, tapi harus siap dengan segala konsekuensinya. Yang tuntutan itu kan harus Iya. Ada ciri khasnya tuh yang harus kayak gini kayak gini. Ya, itu manajemennya ya. Sebetulnya sih harusnya anak Ilkom ada yang bisa ke arah situ. Ya, kenapa tidak? dari Mbak Imo. Luar biasa. Namanya Kak Imo. Dari TikTok. Kerjanya disuruh nge-live aja Pak. Hah? Hari Nge-live? Kalau HP itu, live sendiri. yang HP. Itu. Juga nge-live sendiri aja nge-live namanya. Terus nge-branding di Enggak nanti. Gimana? Dia mau itu yang satu jam. Belinya. Murah banget. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dan juga udah berhenti. Berontak. Kasih mau itu aja. So, absen dulu, absen. Manual.